Pada video kali ini, akan kembali kita bahas rival-rival panas Valentino Rossi, yang pernah muncul di sepanjang karirnya. Jika sebelumnya sudah kita bahas Max Biaggi, Jorge Lorenzo dan Casey Stoner, kali ini akan kita bahas salah satu rival Rossi lainnya, yaitu Sete Gibernau. Ya. Selain Max Biaggi dan Marc Marquez yang rivalitas mereka berujung kontak fisik, Sete Gibernau juga begitu. Dan yang paling diingat fans tentu saja tabrakan mereka di Jerez yang membuat Gibernau kehilangan posisi terdepannya saat balapan. Oleh karena itu pada video kita kali ini akan kita ulas seperti apa awal karirnya, dan bagaimana awal rivalitasnya dengan Valentino Rossi bermulai, dan juga mengapa ia akhirnya gagal merebut juara dunia. Dan sebelum kita mulai pembahasannya, bantu channel ini untuk berkembang dengan mengklik tombol subscribe, agar channel yang akan membuat kalian lebih memahami MotoGP dan dunia balap motor ini, bisa terus lanjut dengan artikel yang lebih berkualitas. Sete Gibernau atau Manuel Gibernau Bulto, lahir 15 Desember 1972. Adalah mantan pembalap motor Grand Prix profesional Spanyol yang memenangkan 9 kali balapan 500cc dan MotoGP serta 2 kali menjadi runner-up pada tahun 2003 dan 2004. Gibernau sendiri adalah cucu dari Francisco Xavier Bulto, seorang pendiri perusahaan sepeda motor Bultaco dari Spanyol. Saat kecil, ia sering ikut berbagai kejuaraan sepeda motor, baik itu jalanan ataupun off-road, sebelum akhirnya memantapkan diri terjun ke balap jalanan pada tahun 1990. Karir Gibernau saat memulai karir balapnya di kelas bawah bisa dibilang sangatlah tak impresif. Tercatat sejak 1992 hingga 1995, ia beberapa kali mendapat jatah wildcard untuk mengikuti GP 250, dan ia tak sekalipun berhasil menembus 10 besar, bahkan beberapa di antaranya, tak mampu ia selesaikan sampai akhir, alias DNF. Walaupun begitu, pada 1996 ia tetap memulai balapan penuhnya di GP 250 bersama tim Akso Honda. Tak jauh beda dengan hasilnya saat wildcard, bersama tim ini, Sete Gibernau tak sekalipun menembus 10 besar. Posisi terbaiknya hanya di posisi 11 di GP Italia dan GP Inggris. Dan mungkin disinilah kesalahan terbesar dalam karir Gibernau. Karena tanpa prestasi apapun di kelas 250, Gibernau naik ke kelas 500cc dengan tim Raini, untuk musim 1997. Dan tentu saja ia pun pontang-panting dengan level kompetisi yang lebih tinggi, dan dengan motor yang lebih bertenaga. Kendati beberapa kali berhasil menembus 10 besar, dengan posisi 6 di GP Australia yang menjadi finish terbaiknya, secara keseluruhan ia hanya mampu menduduki posisi 13 klasemen akhir, dengan 56 poin. Tertinggal 284 poin, di belakang juara saat itu, Mick Doohan. Tapi peruntungannya untuk tetap bertahan di GP 500 cukup tinggi. Karena pada musim 1998, pembalap Repsol Honda Takuma Aoki mengalami kecelakaan saat tes pramusim dan menderita lumpuh, hingga tak bisa untuk membalap lagi. Hingga Gibernau pun diberi kesempatan untuk mengisi posisi kosong yang ditinggalkannya. Dan pada musim ini performanya sedikit membaik, di mana ia sering finish 10 besar, kendati masih diselingi dengan beberapa kali gagal finish. Dan pada GP Spanyol, ia bahkan berhasil finish di posisi ketiga. Hingga pada akhir musim, ia berhasil finish dengan sedikit lebih baik dari tahun sebelumnya, yaitu di posisi 11. Pada musim 1999, lagi-lagi Gibernau mendapatkan berkah dari kemalangan pembalap lain, di mana juara dunia 500cc 5 kali Mick Doohan mengalami kecelakaan parah yang membuatnya tak hanya patah kaki di beberapa tempat, tetapi juga patah tulang selangka dan pergelangan tangan. Ketika ia terjatuh saat sesi kualifikasi yang diguyur hujan di Grand Prix Spanyol. Dan Gibernau pun diplot menggantikannya, untuk menggunakan NSR 504 silinder spek pabrikan milik Doohan, mulai putaran ini dan seterusnya ketika Doohan kemudian mengumumkan pensiunnya. Dan ia pun memanfaatkan sepenuhnya kesempatan tersebut dan langsung meraih podium ketiga saat balapan. Walaupun tanpa satupun kemenangan, prestasinya meningkat luar biasa dengan finish di posisi kelima di klasemen akhir, hingga harapan agar ia tampil lebih baik di tahun 2000 pun menjadi sangat tinggi, apalagi kini ia menggunakan NSR 500 peninggalan Doohan. Namun apa yang diharapkan tak menjadi kenyataan. Diduga karena NSR 500 terbaru yang tak kompetitif, performanya justru kembali ke awal seperti saat ia debut di GP 500cc, karena jangankan untuk memenangkan sebarang Grand Prix, ia masih saja harus berjuang keras untuk masuk 10 besar. Dan semuanya diperburuk oleh DNF yang berkali-kali terjadi. Dan Gibernau pun finish di urutan 15 dalam kejuaraan dengan 72 poin, jauh lebih buruk dari sebelumnya. Ia tertinggal 186 poin di belakang juara Kenny Roberts Jr., dan 137 poin di belakang runner-up Valentino Rossi,
yang justru kompetitif dengan motor yang sama. Hingga tanpa pikir panjang, tim Repsol Honda pun memecatnya di akhir musim itu juga. Namun lagi-lagi ia masih beruntung. Tim Telefonica Movistar Suzuki tertarik merekrutnya untuk musim 2001, menemani juara dunia Kenny Roberts Jr. Dengan performa Suzuki yang baik di musim 2000, harapan Gibernau untuk tetap kompetitif di GP 500 masih terbuka lebar. Namun sial baginya. Karena motor 2 tak akan segera ditinggalkan, Suzuki segera mengurangi pembaharuan motor mereka. Akibatnya performa Suzuki RZP 500 versi 2001 tak sebaik versi sebelumnya. Tak hanya dirinya, juara dunia Kenny Roberts Jr. pun tampil mengecewakan di atas motor 2 tak terakhir Suzuki ini. Semuanya makin sulit dengan Valentino Rossi yang makin klop dengan motornya NSR 500. Tapi di tengah sulitnya situasi, ia justru akhirnya memenangkan Grand Prix pertamanya di GP 500, tepatnya pada GP Valencia. Dengan terbantu oleh hujan, Gibernau memenangkan balapan 500cc pertamanya di depan lebih dari 120.000 penggemar Spanyol. Dan Gibernau akhirnya finish di urutan ke-9 dalam kejuaraan dengan 119 poin, tertinggal 206 poin di belakang juara Valentino Rossi, dan 100 poin di belakang runner-up Max Biaggi. Pada musim 2002 yang merupakan era baru dengan motor 990cc, Gibernau kembali terpuruk hebat di kejuaraan. Tapi kali ini tak 100% adalah kesalahannya, karena ada faktor buruknya performa motor baru Suzuki yaitu GSP-R 990cc 4 tak. Hingga Gibernau dengan dukungan Telefonica Movistar, memutuskan untuk pindah menggunakan Honda pada 2003 bersama tim Gresini. Di tim Gresini, lagi-lagi ia mendapatkan berkah dari kemalangan pembalap lain, di mana di balapan pertama musim 2003, rekan setimnya Daijiro Kato mengalami kecelakaan fatal dan meninggal dunia 2 minggu kemudian. Dan motor RCP spek pabrikan milik Kato yang kini tak bertuan, akhirnya diberikan padanya. Ia pun tak menyanyiakan peninggalan Kato ini. Hingga pada GP Afrika di sirkuit Welcome, Gibernau meraih pole position pada hari Sabtu dan menang pada balapan hari Minggu. Ia mampu menahan Valentino Rossi yang mengejar pada 5 lap terakhir, untuk meraih kemenangan sebagai penghormatan terakhir kepada Kato. Dan tahun ini juga menandai awal rivalitasnya dengan Valentino Rossi. Di mana setelah kemenangannya di Welcome, Gibernau pun kian percaya diri di atas Honda RCP. Tercatat ia juga memenangkan GP Prancis, GP Belanda dan GP Jerman. Sayang ia hanya kalah konsisten dari Valentino Rossi yang selalu mengisi podium di sepanjang musim. Namun begitu, Rossi masih menyebut kalau musim 2003 adalah salah satu musim terberatnya. Karena berbeda dengan musim 2002 yang nyaris tanpa lawan, pada musim ini Gibernau mampu menempelnya hingga balapan terakhir. Dan Gibernau pun akhirnya finish kedua di kejuaraan dengan 277 poin, 80 poin di belakang juara Valentino Rossi. Dan pada akhir musim 2003 ini ditutup dengan berita mengejutkan, bahwa Valentino Rossi akan pindah ke Yamaha pada 2004. Dan dengan Yamaha yang sedang terpuruk, saat itu banyak orang mengira Valentino Rossi akan kesulitan, paling tidak di 2 musim pertamanya. Dan Gibernau dan Biaggi yang selalu mengganggu Rossi di kejuaraan, menjadi favorit banyak fans dan pengamat untuk merebut gelar juara tahun 2004. Awalnya musim 2004 memang terlihat seperti yang diperkirakan banyak orang. Setelah hanya mendapat posisi 3 di GP Afrika, Gibernau berhasil memenangkan GP Spanyol dan GP Prancis, hingga ia berhasil memimpin klasemen sementara. Namun semuanya hanya bertahan hingga GP Spanyol selanjutnya di sirkuit Katalan. Karena kendati Gibernau memberikan perlawanan sengit, Valentino Rossi berhasil kembali merebut puncak klasemen. Dan sejak seri itu, tanpa mampu dihentikan olehnya ataupun Biaggi, pada GP Australia, Rossi pun berhasil mengunci gelar juara tahun itu. Dan dengan segala usaha kerasnya meladeni Valentino Rossi, ia kembali hanya mendapatkan posisi runner-up di klasemen akhir balapan. Dan MotoGP 2004 ini berakhir panas. Di mana dimulai pada GP Qatar, setelah Gibernau dalam usahanya menghambat laju Rossi di kejuaraan, ia melaporkan tindakan Rossi dan krunya yang membersihkan grid saat malam sebelum balapan, dengan tujuan mendapatkan start yang baik. Akibatnya tim Yamaha pun dikenai hukuman dengan Rossi yang harus start dari belakang. Rossi pun marah dan kecewa dengan hal ini, karena membuat ia harus terjatuh karena susah payah mencoba memenangkan GP Qatar tersebut. Dan saat memenangkan balapan di GP Malaysia setelahnya, ia pun menyindir Gibernau dengan selebrasi cleaning service-nya yang terkenal. Yang konon mengubah rivalitas mereka menjadi kebencian satu sama lain di 2005. Memasuki musim 2005,
ia tetap menjadi favorit banyak orang untuk merebut gelar juara dari Valentino Rossi. Namun siapa sangka, musim 2004 lalu ternyata adalah puncak performa dari seorang Sete Gibernau. Karena pada musim 2005 ini, Gibernau mengalami penurunan signifikan atas performanya. Selain itu Rossi yang makin klop dengan Yamaha, dan kedatangan Marco Melandri ke tim Gresini, membuat posisinya sebagai penantang juara menjadi goyang seketika. Tak ada yang tahu pasti apa penyebab turunnya performa Gibernau ini, tapi setelah balapan panas yang berujung kontak fisiknya dengan Valentino Rossi pada balapan pembuka di Jerez, Gibernau seolah terluka secara mental. Konon Gibernau kecewa dengan pengawas MotoGP, karena manuver agresif Rossi di tikungan terakhir pada GP pembuka yang tidak dijatuhi hukuman. Hal ini pun meninggalkan bekas luka yang mendalam pada dirinya, dan membuatnya kurang percaya dengan penyelenggara MotoGP saat itu. Hingga tercatat ia tak mampu lagi memenangkan satu balapan pun setelah kejadian itu. Dan bahkan, ia kembali sering DNF saat balapan. Yang tentu saja membuat Valentino Rossi dengan mudah untuk merebut juara dunia 2005, jauh lebih mudah dari musim sebelumnya. Karena pada musim ini, Gibernau seolah kehilangan semangat dan tak mampu lagi memberikan perlawanan sengit seperti yang pernah ia tunjukkan di tahun 2003 dan 2004. Buruknya, Honda yang sudah habis kesabaran akhirnya memecatnya dan Biaggi dari daftar pembalap yang akan dipertahankan. Namun ia masih beruntung. Tak seperti Biaggi yang kehilangan tempat di MotoGP, Gibernau kemudian berlabuh di tim Marlboro Ducati menggantikan Carlos Checa. Namun menunggangi Desmos Sedici taklah semudah menunggangi RCP. Ia pun langsung gagal menyelesaikan balapan pada debutnya di atas motor buatan Ducati tersebut. Kendati sempat finish keempat di Qatar di balapan kedua musim ini, ia kesusahan mempertahankan konsistensinya di balapan-balapan selanjutnya. Dan GP Spanyol di sirkuit Catalunya pun menjadi awal dari berakhirnya perjalanan Gibernau di MotoGP. Di mana ia terlibat kecelakaan fatal yang tak hanya melukai dirinya, tapi juga melukai Marco Melandri dan rekan setimnya Loris Capirossi. Ia pun sampai absen 2 seri akibat kecelakaan ini. Kendati sempat kembali dan finish 5 besar di GP Malaysia, Australia dan Jepang, ia kembali mengalami kecelakaan dengan menabrak motor Stoner yang jatuh pada GP Portugal, yang menyebabkan Gibernau mengalami patah tulang selangka dan tulang metakarpal di tangan kanannya. Kecelakaan yang kedua ini membuatnya sadar, kalau ini adalah akhirnya di dunia balap motor. Hingga tanpa ragu, ia pun langsung memutuskan pensiun dari MotoGP, tepat setelah balapan itu juga. Hingga pada sisa balapan di GP Valencia, ia pun digantikan oleh Troy Bayliss. Itulah perjalanan panjang seorang Sete Gibernau di Grand Prix balap motor. Setelah pengunduran dirinya pada 2006, tercatat ia pernah kembali ke MotoGP pada musim 2009 bersama tim Grupo Francisco Hernando Ducati, yang hanya kembali mematahkan tulang selangkanya. Hingga ia dan tim ini harus mundur setelah menjalani 8 balapan. Karir balapnya yang terkesan dipaksakan membuat skillnya tak terasa sempurna. Di mana ia naik ke kelas utama tanpa penjenjangan yang baik, seperti Valentino Rossi ataupun Max Biaggi yang menjuarai GP 125 dan 250 terlebih dahulu. Ia naik tanpa prestasi yang memadai, hingga membuatnya tak siap menghadapi beratnya pertarungan di kelas utama, yang banyak dihuni oleh juara dari berbagai kompetisi balap motor dunia. Selain itu, kelangsungan karirnya banyak terbantu oleh sponsor besar asal Spanyol, seperti Repsol dan Telefonica Movistar yang memang sering memprioritaskan pembalap mereka. Serta kemalangan pembalap lain, seperti Duhan dan Kato yang membuatnya bisa merasakan motor spek pabrikan tanpa adanya pembuktian kemampuan yang umumnya dilalui pembalap lain. Ia juga salah satu pembalap yang sangat terbantu dengan superiornya Honda RCP generasi awal, yang mampu menempatkannya di barisan depan, sejajar dengan legenda seperti Valentino Rossi, dan juara GP 250cc 4 kali Max Biaggi. Namun apapun itu, di luar segala kekurangan dan kegagalannya, kita tak bisa menyangkal kalau Gibernau adalah salah satu catatan terbaik di sejarah MotoGP. Yang mana dengan kehadiran dan rivalitasnya dengan Valentino Rossi, mampu memberikan tontonan yang menarik pada MotoGP era awal 990cc, yang akan selalu diingat fans pencinta balap motor, sampai kapanpun.